Satpol PP tertibkan pedagang berjualan di trotoar. Harga tomat naik, bawang merah masih mahal. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tumbuh 5,64% di atas nasional. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi edisi Rabu 10 September 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Devis Pinontoan, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pengguna jalan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado melakukan penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado melakukan penertiban puluhan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan bahu jalan. Patroli ini rutin dilakukan petugas dalam beberapa bulan terakhir demi memperindah tata kota di sepanjang jalan, terutama di Kecamatan Tikala sampai Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Untuk hari ini kegiatan apa Pak yang digelar oleh Satpol PP sendiri Pak? Ya, untuk kegiatan hari ini ya karena Satpol PP setiap hari dilakukan patroli, kami dari tim Pasus setiap hari itu patroli rutin untuk mengimbau masyarakat atau yang berjualan di trotoar pada jalan itu diimbau tidak melakukan aktivitas lagi berjualan di jalan raya dengan trotoar. Jadi ada beberapa pelanggar yang sudah sekian kali yang orang sampaikan tidak berjualan, berulang-ulang kami sampaikan itu tidak mengindahkan himbauan dari kami, maka ditertibkan, dititip sementara barang bukti bisa diambil 1 kali 24 jam. Petugas Satpol PP meminta agar para pedagang tidak melakukan aktivitas jual beli di trotoar dan bahu jalan. Jika di kemudian hari didapati, maka petugas akan memberikan sanksi tegas berupa penyitaan barang dagangan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, Polsek kawasan Bandara Samratulangi Manado kembali menggagalkan keberangkatan 14 orang warga asal Sulawesi Utara yang akan ke Kamboja. Mereka diamankan saat berada di ruang tunggu bandara. Jajaran kepolisian sektor kawasan Bandara Samratulangi berhasil menggagalkan keberangkatan 14 orang warga Sulawesi Utara yang diduga akan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kamboja. Korban diamankan atas laporan cepat dari pihak keluarga yang curiga dengan rencana keberangkatan tersebut. Ke-14 orang ini berdomisili dari Bolaang Mongondo, Kota Bitung, Minahasa, Manado, dan Kabupaten Minahasa Utara. Para korban ini rata-rata berusia 19 hingga 30 tahun. Pengakuan dari para korban, mereka direkrut oleh salah satu teman yang saat ini sedang berada di Kamboja dan mereka akan dipekerjakan sebagai admin judi online atau scammer dengan gaji sebesar 10 hingga 15 juta rupiah per bulan. Berangkat Kamboja siapa yang rekrut? Ada teman. Teman kerja di Kamboja? Iya. Baru dia janji apa? Kenapa saya kerja di mana? Scammer. Tiket dari mana? Dorong yang kasih. Dari Kamboja? Iya. Ada mau berangkat? Apakah orang tua tahu? Enggak. Baik tua tahu? Enggak. Gaji di Kamboja orang bilang berapa? 15. Sementara itu Kapolsek kawasan Bandara Samratulangi Ibda Masri bilang selama periode tahun 2025 sebanyak 47 orang warga Sulut telah dicekal yang akan berangkat ke Kamboja. Ya, kronologisnya seperti biasa ya, kita mendapat informasi dari berbagai sumber yang sudah kita galang. Kemudian juga dari keluarga-keluarga dari yang bersangkutan bahwa akan ada warga Sulawesi Utara yang akan
berencana berangkat ke luar negeri menjadi tenaga kerja. Dari hasil interview tim kami, jadi mereka itu katanya akan dipekerjakan sebagai admin judi online dan scammer. Setelah dimintai keterangan, nantinya para korban ini akan langsung diserahkan ke pihak keluarga. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, saudara, sepanjang tahun 2025 periode bulan Maret hingga September, Polsek kawasan Bandara Samratulangi Manado berhasil mencekal 47 orang warga asal Sulawesi Utara yang akan ke Kamboja. Faktor ekonomi dan minimnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu pemicu masyarakat untuk mengadu nasib di luar negeri. Di Provinsi Sulut khususnya ada sebanyak 47 orang yang berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian. Para korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini ditawari oleh seseorang untuk bekerja sebagai admin judi online atau scammer di Kamboja dengan iming-iming gaji sebesar 10 hingga 15 juta rupiah. Rata-rata para korban TPPO ini berusia 19 hingga 30 tahun. Dari informasi yang didapati bahwa semua akomodasi ditanggung oleh pihak perusahaan, mulai dari tiket pesawat, hotel, paspor, visa, dan lainnya. Di periode kami mulai aktif di bulan April sampai dengan September ini sudah 47 warga Sulawesi Utara yang berhasil kami cekal tangkal untuk berangkat kerja di luar negeri secara ilegal. Itu paling banyak laki-laki atau perempuan? Paling banyak laki-laki. Dengan usia-usia produktif dari umur 20 sampai 31 tahun. Dengan banyaknya korban TPPO ini, pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para orang tua agar bisa menjaga dan mengontrol anak-anak sehingga bisa terhindar dari berbagai modus penipuan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, puluhan massa dari organisasi masyarakat adat Brigade Nusa Utara Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada Selasa siang. Mereka menuntut aparat penegak hukum segera menuntaskan kasus dugaan mafia tanah yang menyeret sejumlah nama. Dalam aksinya, massa mendesak agar para tersangka mafia tanah segera ditangkap dan diadili. Perwakilan massa diterima Wakajati Sulut, Suwandi. Aksi ini digelar sebagai bentuk desakan moral agar aparat penegak hukum tidak tinggal diam terhadap praktik mafia tanah yang telah berlangsung bertahun-tahun di Sulawesi Utara. Mereka merespon karena kita menyampaikan aspirasi kami secara tertulis. Bentuknya tertulis, kami sampaikan bahwa proses sampai saat ini masih menggantung. Tidak jelas. Nah, kami butuh kepastian hukum yang jelas. Pak, seperti itu. Jadi Prof Ing sangat dirugikan juga? Prof Ing sangat dirugikan. Seorang profesor, seorang pendidik mencari keadilan ke Prabowo, datangi Kapolri. Ini kurang mau datang patuhan, lebih bagus. Penetapan tersangka dari mana? Dari Polda atau dari... Penetapan tersangka itu dari pihak kejaksaan P16. Nah, itu yang kami berharap agar penetapan tersangka ini di follow up sampai ke tingkat pengadilan. Ya, bisa dijelaskan. Hari ini kami menerima kunjungan dari rekan-rekan aliansi yang terkait perkara dari perkara tanah ya dari Ibu Profesor Moko Ginta, ya kan. Teman-teman ini datang hari ini mempertanyakan terkait proses pidananya yang pernah mereka laporkan mulai dari Polda terkait sejauh mana proses penanganan tersebut, ya kan, permasalahan dan lain sebagainya. Nah, saya kira pertemuan mereka hanya ini aja untuk memastikan terkait penanganan perkara mereka. Asintel Kejati Sulut Martin Tandi bilang, sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana, tugas jaksa melakukan tuntutan. Dan hingga saat ini pihak Kejati Sulut masih menunggu laporan terkait sejumlah kasus. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi pertumbuhan ekonomi Sulut tumbuh 5,64% di atas nasional akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi, saudara. Harga sejumlah bumbu dapur di pasar tradisional Kota Manado kembali mengalami kenaikan, seperti tomat dan cabai merah yang harganya yang sempat turun pada penjualan di hari Selasa pagi kembali naik. Harga beras juga terpantau masih tinggi. Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Bersati Manado terpantau mengalami kenaikan. Seperti harga tomat yang sempat kembali normal di harga Rp5.000 per kilogram, kini mengalami kenaikan dengan harga Rp10.000 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit saat ini dijual dengan harga Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram, yang sebelumnya dijual Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Harga bawang merah pun terpantau masih tinggi, dijual dengan harga Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Yang naik ini harga rica dengan tomat. Rica berapa kemarin, sekarang berapa? Kemarin ada yang 30, ada yang 45. Sekarang berapa harganya? Sekarang yang rica Gorontalo ini ya 55. Oke. Nah kalau tomat? Tomat 10.000 1 kilo. Oke. Kemarin berapa? Kemarin 6.000. Pak, kenapa ini dua bahan pokok naik lagi DP harga? Mungkin pengaruh cuaca bagaimana? Ibu, menurut Ibu ini harganya kalau cabai? Masih boleh dong. Kan biasa kan mahal dia. Nah, kalau tomat Ibu beli berapa hari ini? 1 kilo, 10.000. 10.000. Menurut Ibu ini masih boleh, masih terjangkau loh. Tapi biasanya ada yang harga 6.000 dong? 6.000. Agak naik Lalu kan sedikit. 5.000, 4.000. Ibu ada sedikit kenaikan mungkin, Ibu berharap sebagai masyarakat apa untuk bahan pokok ini? Ya, berharap supaya boleh turun normal. Selain harga bumbu dapur, bahan pokok yang masih dijual tinggi yakni beras, di mana untuk jenis membrano dijual Rp16.000 per kilogram, sementara beras jenis Superwin dijual masih tinggi di kisaran Rp17.000 per kilogram. Ini kan ada berapa macam beras ini, ada membramo, ada Superwin. Jadi kalau misalnya membramo sekarang, harga sekarang 16.000. Kalau Superwin itu 17.000. Pak, ini harga masih belum berubah ya sejak berapa bulan terakhir? Ya, harga masih bertahan di harga 16,5 dengan harga 17.000. Pedagang mengaku harga beras yang masih tinggi ini berdampak terhadap omset penjualan harian yang juga turun. Yani Mikesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, guna mendukung pengembangan UMKM di Sulawesi Utara, Bank Indonesia telah meluncurkan program Wanua dan Patua. Program ini diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap ekosistem UMKM. Wanua dan Patua adalah singkatan dari Wirausaha Unggulan Sulut dan Petani Unggulan Sulawesi Utara. Ini merupakan program BI Sulawesi Utara untuk memperkuat dan mengembangkan UMKM serta petani. Kepala Bank Indonesia Sulawesi Utara Joko Supratikto mengatakan melalui program ini akan meningkatkan kualitas produk UMKM dan petani, di mana nantinya BI Sulut akan memberikan edukatif seperti workshop, seminar, serta business matching untuk mengembangkan kemampuan pelaku usaha. Jadi memang BI itu punya program namanya Wanua ya, Wirausaha Unggulan Sulawesi Utara gitu ya. Ini kita memang ada kekhususan untuk membantu mereka gitu ya, dari berbagai macam. Biasanya mereka kita kumpulkan untuk berikan pendidikan dari A sampai Z gitu ya, dari bagaimana mendirikan usaha, bagaimana mengembangkan usaha, bagaimana mempromosikan, sampai bagaimana mengemas dan lain-lain gitu ya. Nah itu yang jangan. Nah kemudian juga kita ada bantuan juga kepada mereka tuh alat-alat produksi, alat-alat produksi tergantung dari usahanya mereka tuh apa gitu. Kalau kopi gitu ya misalnya, ya itu biasanya kita bantu dengan peralatan yang mendukung kopi gitu ya. Tapi memang kita mensyaratkan itu adalah UMKM yang berkelompok, artinya punya anggota-anggota kelompok. Jadi nanti bantuan yang kita berikan itu tidak hanya dinikmati oleh satu orang individu, tapi juga oleh kelompoknya. Dan termasuk juga tadi yang ketika pendidikan yang kita berikan kepada mereka juga punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain juga. Program ini melibatkan kolaborasi erat antara Bank Indonesia, pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif dan digital yang berkelanjutan. Program Wanua dan Patua ini dinilai berhasil memperkuat UMKM dan petani yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.
Hingga saat ini binaan Bank Indonesia melalui program Wanua ada 148, sementara Patua berjumlah 45. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Sulawesi Utara mencatatkan pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 5,64%. Angka ini tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,12%. Pertumbuhan ekonomi Sulut masih didukung oleh sejumlah sektor, diantaranya pertanian, pariwisata, dan perikanan. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan 2 2025 tercatat sebesar 5,64%. Pertumbuhan ekonomi Sulut ini didukung oleh sejumlah sektor seperti pertanian, perdagangan, pariwisata, dan berbagai sektor lainnya. Kepala Bank Indonesia Sulawesi Utara Joko Supratikto bilang, Sulut patut berbangga dengan capaian ini. Namun menurutnya melihat target dari RPJMD adalah 6 hingga 7%. Untuk itu perlu adanya berbagai upaya dengan sinergitas yang sudah terjalin dari semua pihak. Supratikto bilang salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk melegalisasikan tambang rakyat yang ada di Sulawesi Utara yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. Sudah disampaikan yang sudah disetujui itulah 6-67%. Sehingga ini cukup sebenarnya tidak ringan untuk meningkatkan dari 5,6 sampai dengan 6 atau 7% itu tidak ringan. Sehingga perlu upaya-upaya yang khusus, upaya yang sangat besar dilakukan oleh kita bersama gitu ya. Tidak Bank Indonesia tidak bisa untuk hanya Bank Indonesia mendorong pertumbuhan, enggak. Tapi ini adalah tindakan bersama dari semua pemangku kepentingan yang ada di Sulawesi Utara gitu ya. Nah, kalau ingin meningkatkan lebih dari yang sekarang 5,64% itu ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan. Salah satu yang mungkin bisa dilakukan kalau di Sulawesi Utara ini kebanyakan tambang rakyat gitu. Nah, tambang rakyat ini yang bisa kita legalisasikan artinya adalah memberikan mereka badan hukum yang jelas. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara saat ini diharapkan bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. Bank Indonesia optimis dengan sinergitas kebersamaan semua pihak, termasuk pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, akan mencapai target tersebut. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, siswa SMA Negeri 1 Manado terima makan bergizi gratis. Hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado. Saudara, Bank Indonesia Sulawesi Utara mengimbau warga untuk waspada terhadap peredaran uang palsu. Bank Indonesia meminta warga untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu setelah menerima uang dari seseorang saat bertransaksi. Untuk menghindari risiko menerima uang palsu, Bank Indonesia Sulawesi Utara tidak henti-hentinya mengimbau warga untuk mewaspadai hal tersebut. Kepala Bank Indonesia Sulawesi Utara Joko Supratikto menyampaikan imbauannya pada warga untuk memeriksa setiap uang yang diterima dengan metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Supratikto bilang dilihat yakni memeriksa warna, gambar, dan permukaan uang. Pastikan warna tidak pudar atau buram. Sementara diraba yaitu merasakan tekstur dan bagian yang timbul, khususnya pada gambar utama dan angka nominal. Sementara transaksi di tempat yang terpercaya seperti lembaga keuangan resmi atau pedagang yang memiliki reputasi baik. Kan beberapa waktu yang lalu kan memang ada ditemukan menurut berita, karena laporannya belum di kami juga. Tapi menurut berita ada ditemukan uang palsu di pedagang gitu ya. Yang jelas memang sebenarnya secara nasional maupun secara Sulawesi Utara itu temuan uang palsu tidak terlalu banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu ya, tidak terlalu banyak. Tetapi kita tetap harus waspadai. Karena bagaimanapun sedikit atau banyak itu tetap mempengaruhi masyarakat. Nah, kalau kami sarankan yang paling sederhana untuk mendeteksi uang palsu gitu ya, yaitu dengan 3D itu dilihat, diraba, diterawang. Itu yang paling optimal yang kita bisa lakukan. Apabila menemukan atau menerima uang yang dicurigai palsu, maka yang harus dilakukan adalah jangan digunakan kembali untuk transaksi karena hal ini dapat berimplikasi hukum dan segera melaporkan ke pihak berwajib. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ribuan siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Manado mulai menerima program makan bergizi gratis dari pemerintah. Di sekolah ini terdata sebanyak 1.924 siswa penerima MBG.
Program makan bergizi gratis kini mulai diterima siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Manado. Pihak sekolah menyebut program MBG di sekolah ini baru dimulai pada 19 Agustus lalu dengan total penerima sebanyak 1.924 siswa. Program MBG ini sudah dinanti para siswa di mana beberapa sekolah setingkat SMA lainnya di Kota Manado sudah terlebih dahulu menerima. Makan bergizi gratis di SMA Negeri 1 Manado disuplai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Sario Ranotana yang berjarak tidak jauh dari sekolah. Sekolah bersyukur karena sudah berjalan kurang lebih 2 pekan. Distribusi makanan berjalan setiap hari meski jam pengantaran belum permanen. Kami apresiasi ya untuk layanan dari pihak penyedia selama dari tanggal 19 Agustus sampai dengan sekarang itu berjalan dengan baik ya. Jadwalnya pas, juga masalah ketersediaan makanannya, menunya sampai dengan saat ini berjalan dengan baik ya, dan memenuhi standar yang diharapkan. Anak-anak juga suka ya. Bergizi ini dapat memudahkan bagi kami para siswa. Jadi seperti uang yang diberikan orang tua untuk membeli makan itu bisa digunakan untuk keperluan sekolah atau untuk hal-hal yang lebih dibutuhkan lagi untuk mengeluarkan uang. Dari pantauan Kompas TV, pada Senin siang makanan tiba di sekolah sekitar pukul 11:15 WITA menggunakan kendaraan milik Badan Gizi Nasional. Distribusi makanan dilakukan bertahap karena banyaknya jumlah siswa di SMA Negeri 1 Manado, sementara kapasitas kendaraan yakni 1.000 paket makanan sekali angkut. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, berbagai cara dan upaya dilakukan untuk meningkatkan derajat perekonomian. Di Kota Manado, usaha food truck saat ini menjadi salah satu usaha yang sangat menjanjikan. Selain bisa berpindah-pindah tempat, usaha ini tidak membutuhkan modal besar. Bisnis food truck semakin populer di Indonesia. Konsep yang unik, fleksibel, dan memungkinkan Anda menjangkau berbagai macam pelanggan membuat bisnis ini semakin diminati. Selain itu, modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis ini relatif lebih terjangkau dibandingkan membuka restoran. Food truck bukan hanya kendaraan yang menjajakan makanan. Ini adalah roda inovasi yang membawa dampak besar bagi ekonomi lokal. Dengan kreativitas dan pendekatan berbasis komunitas, food truck mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung pelaku usaha kecil. Di kawasan Megamas Kota Manado, kendaraan food truck terparkir untuk menawarkan berbagai jenis jajanan seperti kopi, mie instan, kue basah, serta berbagai jajanan lainnya. Sebenarnya konsep food truck ini kita bikin sesimpel-simpel mungkin karena mungkin sekarang kebutuhan masyarakat tuh orang pingin nongkrong, mungkin terlalu bosan dengan suasana di kafe, jadi kita agak pakai dengan cara seperti ini. Jadi dengan kendaraan ini mungkin lebih multifungsional, kita untuk lebih berusaha di tempat mana saja. Jadi ini kan kita pakai untuk mobile, gitu. Jadi mobile bisa di event, bisa di kawasan yang artinya seperti Mega Mall ini, Megamas ini, jadi bisa di mana saja. Dalam sehari, usaha food truck bisa meraih omset 3 hingga 4 juta rupiah. Karena berada di kawasan yang strategis, membuat tempat ini dipadati pengunjung, apalagi di hari libur. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Devis Pinontoan pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.